Laptop gaming ini sudah menggunakan RTX 3050 dan harganya hanya di 9 jutaan. Apa itu? Yuk kita bahas. Yo guys, Ra Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop 7-10 jutaan untuk gaming yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November ya, karena ini udah mau November sampai Desember tahun 2025. Nah, karena kita ngomongin laptop gaming yang rentang harganya mulai dari 7 jutaan, tentunya laptop gaming di sini bukan berarti semuanya laptop gaming ya, tapi ada laptop yang bisa dipakai gaming, utamanya yang harganya di 7 juta sampai 8 jutaan. Tapi tenang aja, kalau budget kalian lebih banyak, misalkan di 9 juta atau bahkan 10 juta, kita udah menyediakan juga laptop yang beneran gaming. So, pastikan kalian simak videonya atau kalian bisa gunakan chapter yang sudah kita sediakan. Oke, itu aja. Langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop gaming 7-10 jutaan pertama adalah Asus Gaming K16. Sekilas kalau kita lihat tampilannya, dia kayak seri VivoBook pada umumnya. Tapi jangan salah guys, di balik tampilannya yang kalem ini terdapat performa gaming yang tergolong sangar. Cocok banget buat kamu yang mau laptop kencang tapi tetap tampil sopan di meja kampus ataupun kantor. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 13420H yang dikombine dengan RTX 3050 4GB VRAM, RAM-nya 16GB dual channel, dan SSD-nya 512GB NVMe. GPU-nya sendiri memang agak disunat ya di 55 watt TGP. Jadi ini tentunya nggak akan sekencang GPU yang wattnya masih standar di 80 watt. Berdasarkan pengujian dari Hubwood dan PC Support and Gaming Test, RTX 3050 55 watt ini masih lebih cepat dari RTX 2050, yang mana skor Cinebench R23 multicore-nya itu bisa mencapai 10 ribuan poin dan 3D Mark Firestrike-nya di 9600 poin. Dalam pengujian gamingnya, Forza Horizon 5 di resolusi Full HD High bisa tembus 79 fps, Cyberpunk 2077 di preset low dapetin 54 fps, dan Black Myth Wukong masih stabil di 39 fps. Artinya buat penggunaan gaming casual ataupun game AAA zaman now, laptop ini masih bisa. Tentunya dengan settingan yang tadi disesuaikan ya. Layar 16 inch IPS beresolusi WUXGA dengan refresh rate-nya di 144Hz bisa memberikan pengalaman visual yang terlihat oke, terutama kalau kamu suka game kompetitif seperti Valorant. Untuk color gamutnya sendiri ini masih di 63% sRGB, yang mana tentunya belum oke buat kebutuhan editing profesional. Nah, menariknya lagi, bobotnya ini hanya 1,8 kg dengan tebal di 1,89 cm. Nah, ini bikin laptop ini jadi portable ya, udah enak lah untuk mobilitas dalam ukuran laptop gaming. Tapi kalau buat kebutuhan harian aja atau buat bermain game aja, tentu ini udah cukup oke. Untuk port sendiri dia udah lengkap ya, bisa kalian cek aja listnya di sini, dan dia sudah punya SD card reader juga ya, atau lebih tepatnya micro SD card reader. Cek aja di sini ya, agak lupa saya. Laptop gaming 7-10 jutaan berikutnya adalah Advan X Darbots. Ini adalah laptop hasil kolaborasi antara brand Advan dengan salah satu seniman street art terkenal di Indonesia. Dari luar ini tampil unik dan nyentrik, tapi di balik tampilannya yang seni, performanya nggak main-main. Mesinnya ditenagai AMD Ryzen 7 7735HS, yang mana ini ada GPU Radeon 680M, RAM-nya 16GB LPDDR5 dual channel, serta SSD 512GB NVMe Gen 3. Untuk harga 7 jutaan sendiri, bisa dibilang performanya ini adalah salah satu yang paling kencang guys. Skor Cinebench R23 untuk multicore-nya ini bisa mencapai di skor 12.200-an poin. Tapi kalau kita ngomongin grafisnya sendiri ya tentu dia belum punya grafis yang sekencang GPU dedicated. Kayak contohnya si Asus tadi ya, masih kalah banget lah dengan RTX 3050-nya. Ya melihat harga juga sih. Skor 3D Mark Firestrike ada di 6.055 poin. Yang mana masih cukup bagus lah ya, apalagi dia menggunakan iGPU aja. Buat main game seperti Genshin Impact di WUXGA dengan resolusi high, bisa dapetin 55 fps. Counter-Strike 2 WUXGA di resolusi high juga bisa tembus 65 fps. Dan Valorant di WUXGA resolusi ya, dan juga dia pakai preset high, bisa mencapai 188 fps.
Kalau main game e-sport kayak Valorant atau Dota 2 sih tentunya ini udah bisa dijalankan dengan sangat lancar. Layarnya berukuran 14 inch IPS Full HD Plus dengan 64% sRGB dan refresh rate 60 Hz. Ya memang belum ideal lah buat editing profesional. Tapi udah cukup nyaman lah ya buat kalian yang suka konsumsi media ataupun produktivitas harian. Yang menarik, bobotnya ini cukup ringan, 1,4 kg dengan tebal di 1,78 cm. Plus baterainya 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 8 jam pemakaian. Untuk portnya sendiri juga udah lengkap dan kekinian ya, bisa cek aja di sini. Laptop gaming 7-10 jutaan berikutnya adalah MSI Thin 15 RTX 2050. Salah satu laptop gaming 9 jutaan yang menarik ya buat kamu yang perlu performa gaming tapi juga suka dengan build quality dari si MSI. Atau lebih tepatnya suka desainnya MSI. Mesinnya mengandalkan Intel Core i7 12650H dengan Nvidia RTX 2050 4GB GDDR6 yang mana ini adalah kombinasi yang bisa dibilang sangat oke lah ya mengingat harganya 9 jutaan dan untuk kebutuhan gaming. Walau GPU-nya ini masih agak old school ya, cuman dengan CPU terbarunya ini tentunya dia masih punya performa yang cukup bisa diandalkan untuk kelas 9 jutaan. Skor Cinebench R23 multicore-nya bisa mencapai 13 ribuan poin, yang mana ini udah jauh di atas rata-rata Core i5 13420H yang biasanya ada di angka 9 ribuan yang ada di laptop-laptop sebelumnya. Artinya CPU-nya ini masih sangat kompetitif ya dan masih oke lah ya buat dipakai main game AAA ringan ataupun game-game casual zaman now. Untuk performa grafisnya, untuk skor 3D Max Steel Nomad Lite-nya menyentuh di 3.900-an poin. Dalam pengujian oleh Karisma Kencana, Cyberpunk 2077 di Full HD Medium plus di LSS On mampu berjalan di 75 fps. Black Myth Wukong di 39 fps dan Valorant di 275 fps. Yang mana dari hasil pengujian ini bisa dibilang cukup oke lah ya buat kalian yang main gamenya kompetitif aja ataupun game AAA di settingan rata kiri. MSI membekali laptop ini dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz single channel serta SSD 512GB NVMe Gen 4. RAM-nya juga udah bisa kita upgrade. Layar 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144Hz dan 75% sRGB memberikan tampilan yang lumayan tajam lah ya dan terkesan mulus. Meski desainnya ini terkesan agak bulky, agak tebel ya, cuman bobotnya ini tergolong ringan guys, di 1,86 kg aja. Ringannya ini maksudnya kayak ringannya untuk kelas laptop gaming ya, yang mana tentunya udah oke banget buat kebutuhan yang suka kemana-mana alias mobilitasnya tinggi. Lebih oke lah dibanding laptop gaming pada umumnya yang beratnya biasanya 2 kilo ke atas. Baterai 52,4 Wh bisa bertahan sekitar 3 jam penggunaan aja karena ya ini adalah laptop gaming dan konektivitasnya juga tergolong lengkap ya dengan kebutuhan gaming maupun kerja harian. Laptop 7-10 jutaan berikutnya adalah Acer Aspire 7 Pro A715. Ini adalah laptop yang cocok buat kamu yang sebenarnya perlu laptop untuk produktivitas, tapi kamu juga tetap pengen performa yang bisa menghajar game-game kekinian. Ditenagai oleh Intel Core i5 12450H dan RTX 3050 6GB GDDR6, ini adalah sebuah kombinasi ya yang bisa memberikan performa yang tergolong lumayan seimbang lah untuk kebutuhan kerja maupun gaming. Skor Cinebench R23 multicore-nya bisa mencapai 10.500 poin, sedangkan 3D Mark Firestrike bisa tembus di 12.400 poin. Angka yang sebenarnya cukup kencang untuk kelas harganya. Dalam pengujian Karisma Kencana, Dota 2 di Full HD Best Looking mampu berjalan di 54 fps, Valorant Full HD High dapat di 134, dan Cyberpunk 2077 di Full HD Medium yang bisa mencapai 43 fps. Black Myth Wukong di Full HD Low juga masih bisa stabil ya di 42 fps. Hasil ini jadi bukti bahwa laptop ini memang punya performa yang cukup oke ya, terutama kalau kalian butuh laptop untuk bermain game casual ataupun game AAA ringan. Untuk spesifikasi lengkapnya sendiri, sebenarnya laptop ini punya spek yang bisa dibilang mirip dengan Asus gaming yang di laptop nomor 1 tadi ya, karena dia dua laptop ini memang saling bersaing. Namun perbedaan utamanya terletak pada RAM 8GB DDR4 3200 MHz single channel
Tapi untungnya ya, RAM-nya ini masih bisa kita upgrade menjadi dual channel agar performa gamingnya ya lebih gacor lagi. Penyimpanannya sudah menggunakan SSD Gen 4 punya yang tentunya udah kencang dengan kapasitas di 512 GB. Layarnya berukuran 15,6 inch dan dia punya panelnya IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144 Hz. Ini bikin pengalaman bermain game jadi terasa lebih smooth, terutama game-game yang kompetitif. Namun untuk color gamunya sendiri sih masih di 58% sRGB. Jadi belum begitu ideal kalau kalian punya kebutuhan buat editing profesional. Dari sisi fisiknya, bobotnya 2,1 kg dengan tebal 1,99 cm, yang mana memang kesannya agak bulky, tapi ini masih wajar, bahkan tergolong cukup ringan untuk kelas laptop gaming. Baterainya 53 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian ringan. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop gaming 7-10 jutaan yang terakhir adalah Lenovo Log Essential. Salah satu laptop gaming 10 jutaan yang paling laris di Shopee saat ini. Ya tentu bukan tanpa alasan ya, karena dia udah bisa ngasih performa tinggi, bisa dipakai main game, layarnya udah 100% sRGB, dan ini seri Eloki ya, yang mana memang udah terkenal, seri Eloki? Seri Log. Ya, seri Log yang benar ya. Yang mana udah terkenal bahwa salah satu laptop gaming yang oke. Apalagi di harga 10 jutaan. Mesinnya ditenagai Intel Core i5 12450HX dan Nvidia RTX 3050 6GB dengan TGP-nya di 65 watt. Angka yang tergolong kompetitif untuk kelas harga 10 jutaan. Kombinasi ini memberikan performa yang solid untuk gaming maupun untuk produktivitas. Nah, berdasarkan pengujian dari Kalosa Gadget, skor Cinebench R23 multicore-nya bisa mencapai 10.500-an poin, sedangkan 3D Mark Fire Strike-nya ini kisarannya di 9.700 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa performanya cukup stabil ya, meskipun tadi ya TGP-nya lumayan disunat. Kalau kita pakai buat main game ya, Valorant di settingan high bisa tembus di 238 fps, Black Man Wukong di settingan medium bisa stabil di 50 fps, dan Cyberpunk 2077 di settingan high ultra masih mampu di 70 fps. Salah satu keunggulan laptop ini ada pada layarnya. Yes, panel 15,6 inch IPS Full HD-nya ini sudah memiliki color gamut 100% sRGB dengan brightness-nya juga lumayan terang ya di 300 nits dan refresh rate-nya udah gaming 144 Hz. Menjadikannya sebagai satu-satunya laptop gaming ya yang beneran gaming di harga 10 jutaan dengan layar 100% sRGB. Bobotnya juga relatif ringan untuk kelas laptop gaming, hanya 1,77 kg dengan ketebalan di 1,99 cm. RAM-nya 12GB DDR5 4800 MHz single channel yang sayangnya tidak bisa di-upgrade karena ya cuma ada satu slot aja. Namun SSD 512GB ini masih bisa kita ganti kalau kalian perlu SSD yang lebih besar. Baterai 57 Wh-nya ini bisa bertahan sekitar 4 jam, yang mana ya ini standar laptop gaming lah ya. Terakhir, portnya lengkap dan bisa cek di list di layar. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 7-10 jutaan untuk kebutuhan gaming yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November sampai Desember 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping di sini ya. Di sana juga udah ada harga terbaru dari masing-masing laptop. Dan nggak jarang sih ada promo menarik juga. Jadi pastikan kalian klik aja dulu linknya biar kalian bisa ngelihat promonya di aplikasi Shopee kalian. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun ya, bisa kalian drop aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi secara sehat. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Ada gaming juga sih di 11 jutaan ke atas, jadi tunggu aja.